Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu kita membuat video tentang ini, yaitu tentang bagaimana orang-orang yang cerdas itu karakteristiknya justru malah dianggap bodoh atau malas oleh para guru. Di sana kita jelaskan ada 5 ciri atau 5 karakteristik. Nah sekarang sesuai yang dijanjikan, kita bikin part 2-nya. Kita jelaskan tentang 5 karakter orang yang sesungguhnya cerdas. Pada dasarnya memang cerdas tetapi dianggap bodoh atau malas oleh guru. Part 2. Tonton videonya sampai habis karena saya yakin Barai membutuhkannya. Yuk kita mulai. Kita mulai langsung dari yang pertama. Karakteristik orang cerdas tetapi dianggap oleh orang-orang, dianggap oleh guru-guru itu sebagai sesuatu yang buruk, yaitu mesum. Kok mulainya dari sini? Tapi gini Baraya ya, banyak sekali penelitian yang menjelaskan bahwa orang-orang cerdas itu memang cenderung mesum. Jadi otaknya itu aktif. Jadi kita mulai dari cara kerja otak beginilah ya Baraya ya, bahwa orang-orang cerdas itu biasanya adalah orang-orang yang berpikirnya tidak normatif, tidak kaku, tidak memiliki jalur tertentu, tetapi liar ke sana ke sini. Jadi pikiran-pikirannya memang selalu tidak bisa dikendalikan dalam banyak hal. Nah, kalau kemudian kita hubungkan antara pikiran yang sangat liar kemana-mana itu dengan naluri manusia untuk bereproduksi, maka kita akan menemukan bahwa fantasi dari orang-orang cerdas itu juga memang liar kesana kesini, nggak jelas dan seringkali menjadi tidak terkendali. Begitu. Tapi satu hal yang penting bagi orang cerdas adalah bahwa walaupun mereka itu mesum, tetapi mereka tidak bisa mewujudkannya di dunia nyata. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi begini, ada survei yang dilakukan oleh para perusahaan yang bikin sex toy gitu, saya mohon maaf ya. Nah ternyata orang-orang yang cerdas itu banyak sekali yang membeli itu daripada langsung to the point dengan pasangan gitu. Sebab orang dengan pasangan itu mereka gagal, mereka bingung gitu. Jadi kalau misalkan suami istri gitu, salah seorang di antara mereka itu sangat cerdas, mereka itu tidak bisa mewujudkan impiannya itu terhadap pasangan yang nggak berani atau nggak mampu. Tapi itu untuk kasus orang dewasa tentu saja. Nah kalau remaja atau dalam hal ini adalah anak sekolah, maka anak sekolah itu memang punya fantasi yang sangat liar dan kadang-kadang dia tidak terkendali. Maksudnya dia menampakkan kecabulannya atau kemesumannya, tetapi dia gak bisa menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jadi maksudnya misalkan saya mohon maaf ya, pacaran gitu. Nah orang-orang yang sangat cerdas itu gak bisa pacaran. Jadi gak pacaran aja, tapi mereka tuh kelihatan gitu suka pengen, suka apa, tapi pacaran aja mereka nggak tahu caranya. Jadi bukan nggak tahu caranya, cuman mereka itu memang karena segala sesuatu yang ada di dunia ini terikat pada norma, terikat pada hukum, terikat pada peraturan, dan hal-hal yang semacam itu. Sedangkan orang-orang cerdas itu liar, berfantasi ke sana ke sini. Maka ketika mereka harus dihadapkan pada satu hal yang nyata, yang real, maka mereka akan menjadi kebingungan. Dalam hal reproduksi, dalam hal berpikir itu mereka sangat liar, tetapi tentu saja alam liar mereka itu tidak bisa diwujudkan di dunia nyata. Sehingga kalau misalkan Baraya misalkan melihat anak-anak yang pacaran gitu ya di sekolahnya, tidak semua, tapi pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang kecerdasannya rata-rata. Yang kecerdasannya sangat cerdas itu justru nggak punya pacar. Tapi jangan disangka walaupun mereka nggak punya pacar, mereka fantasinya tuh aneh-aneh gitu. Itu yang pertama. Kenapa saya harus memulai dari situ ya? Baraya jangan cari pembelaan diri dengan itu ya. Kan saya katakan sekali lagi bahwa mereka itu punya fantasi yang liar, tapi mereka nggak bisa eksekusinya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa karakteristik orang yang cerdas itu adalah mageran atau pemalas. Jadi kalau misalkan guru mengatakan kalian itu malas dan sebagainya, maka guru itu sedang memotivasi Baraya bahwa Baraya itu sebenarnya cerdas. Karena salah satu karakteristik orang yang cerdas itu adalah pemalas atau mageran. Kenapa seperti itu? Beberapa ilmuwan menyatakan dengan jawaban yang sangat sederhana. Kalau ada anak-anak yang memang terlalu pemalas, maka sebenarnya adalah karena otaknya terlalu aktif. Jadi sama seperti di poin yang tadi itu, bahwa orang-orang cerdas itu memiliki masalah di otaknya. Masalahnya itu adalah bahwa mereka itu otaknya terlalu liar, yang itu tidak mungkin mewujud dalam dunia nyata, atau setidaknya di kehidupan mereka itu tidak bisa mewujud di dunia nyata. Jadi daripada mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, jadi mereka tetap aja rebahan, tetap aja tiduran dan sebagainya. Dan ketika mereka rebahan dan tiduran, maka disitulah kinerja otak mereka itu berkembang lebih aktif lagi.
Jadi saya misalkan ceritakan begini Baraya, Einstein itu pernah kita bahas ya di salah satu episode. Einstein itu tidurnya lebih 2 atau 3 jam lebih lama daripada orang-orang normal. Dan dia itu di mana-mana tidur gitu. Atau misalkan kalau Baraya lihat Gus Dur gitu, itu nggak kenal tempat dimanapun tidur. Tapi ada kesamaan antara Einstein dan Gus Dur, yaitu bahwa banyak sekali inspirasi-inspirasi atau ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain, itu mereka dapatkannya justru dari tidur. Jadi teori relativitas itu misalkan Einstein itu menemukannya ketika dia tidur, kemudian mimpi ada sapi kesetrum, bangun, dan jadilah teori relativitas itu gitu. Teori tentang gravitasi yang kemudian dikembangkan dari teori gravitasinya Newton itu munculnya dari tempat tidur gitu. Atau misalkan Gus Dur gitu ya, yang tidur ngerek sampai, saya mohon maaf ya, sampai ngacai gitu. Tapi pas bangun ngomong nyambung sama orang yang di depannya gitu. Dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ada bagian-bagian otak yang memang aktif ketika bahkan orang-orang paling jenius itu malas gitu. Dan disitulah memang kinerja otaknya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan orang-orang yang rata-rata. Maka kalau misalkan Baraya menemukan ada orang yang pemalas, ada orang yang di kelasnya tidur mulu, tapi pas ulangan tiba-tiba nilainya 100 terus, kok bisa kayak gitu? Ya bisa, karena memang orang-orang cerdas memang membutuhkan kemalasan untuk bisa mengaktifkan otaknya terus-menerus. Kalau tubuhnya aktif, maka si otak itu akan mengalokasikan seluruh energi dan perhatiannya itu untuk menggerakkan tubuh, koordinasi dan sebagainya. Tetapi orang malas kan tidak mau melakukan hal itu, sehingga alokasi otaknya itu ya hanya untuk berpikir tentang hal-hal yang abstrak. Begitu. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga itu adalah bukunya penuh coretan gak jelas. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk umum. Jadi maksudnya bukunya jelek itu, bukunya penuh coretan itu karena dia memang sering melakukan hal-hal yang tidak rapi gitu. Jadi pakaiannya pun asal, tidak rapi gitu. Meja belajarnya acak-acakan gitu. Ada yang cak-cak juga dibiarin di situ. Gitu, kadang-kadang hap gitu. Atau yang semacam itu. Dan bukunya juga bukan hanya catatan dari yang diajarkan sama guru di sekolah, tetapi juga di situ tuh di pinggirnya ada gambarnya, ada gambar bunga-bunga, ada gambar T-Rex, ada gambar yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu setiap lembar ada yang seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Prinsipnya selalu sama. Orang cerdas itu berpikirnya liar dan di luar batas. Ketika orang-orang normal berlaku pada batas-batas, batas norma, batas hukum, batas agama, batas semacam itu, maka orang-orang yang cenderung untuk jenius itu adalah orang-orang yang lepas dari itu semua. Jadi mereka mau gak mau, mereka memang pengennya lepas gitu. Nah, karena lepas itu, maka ketika mereka menulis dan sebagainya, pikiran mereka bukan hanya perhatian pada pelajaran yang dituliskan oleh guru itu, tapi pikiran mereka itu juga tetap merdeka, tetap liar, sehingga mereka otomatis jadi ketika nulis menggambar yang lain gitu, atau bikin catatan tapi catatannya yang lain gitu. Misalkan duh hujan gitu, padahal nggak ada hubungannya dengan itu, tapi tulisan duh hujan gitu, yang seperti itu. Nah, satu hal yang harus kita garis bawahi tentang karakteristik berpikir orang-orang jenius atau orang-orang cerdas itu adalah bahwa mereka benar-benar bisa memilah mana yang menurut mereka itu berguna untuk diri mereka sendiri dan mana yang tidak berguna atau terlalu detail dan itu urusannya untuk orang lain gitu. Pakaian itu, penampilan itu kan untuk orang lain. Jadi maksudnya ini keren menurut orang lain gitu kan, ini lucu menurut orang lain gitu kan. Jadi fashionable gitu ya. Nah, orang-orang yang jenius itu gak suka sama hal-hal yang seperti itu kan buat orang lain gitu. Kenapa saya harus menghibur orang lain dengan pakaian yang saya pakai gitu? Ya biasa aja, orang mau suka mau enggak ya urusan dia kan, bukan urusan saya. Nah, makanya kalau misalkan Baraya lihat orang-orang yang Baraya anggap jenius sekarang, misalkan Elon Musk, atau misalkan Einstein, atau Steve Jobs, atau Bill Gates, atau pokoknya semua yang Baraya anggap sebagai orang-orang jenius, itu biasanya bajunya ngasal, atau gitu-gitu aja gitu. Mark Zuckerberg, itu bajunya gitu-gitu aja gitu. Udah kerasa nggak peduli orang lain mau menilai saya kayak gimana, ya biasa-biasa aja, saya penampilannya begini aja, apa adanya. Dia nggak ikut pada model, nggak ikut pada apa, dan sebagainya. Nah, termasuk juga pada baju, termasuk juga pada meja, pada buku catatan, buku apa, dia peduli amat lah mau rapih mau enggak, itu penilaian orang lain mah siapa juga orang lain, yang penting mah gue pengen ini gitu. Jadi karakteristik orang cerdas itu, saya mohon maaf ya, adalah dia memilah mana yang menurut dia penting dan untuk dirinya sendiri, dan mana yang menurut dia nggak penting, dan itu dikaitkan dengan orang-orang lain gitu, penilaian orang lain begitu. Kemudian karakteristik yang keempat dari siswa cerdas itu adalah bahwa di kelas dia sering ngelamun. Ngelamun gitu ya. Itu ilustrasi yang jelek sih, saya mohon maaf. Tapi maksudnya gini,
kenapa orang itu harus melamun? Orang-orang yang dianggap rata-rata kecerdasannya pun sering melamun, tetapi perbedaan dengan orang-orang jenius atau orang-orang cerdas adalah frekuensinya dan kedalamannya. Jadi maksudnya begini, kita ilustrasikan otak itu sebagai sebuah wadah. Kalau wadah itu adalah wadah yang besar, maka dia membutuhkan segala sesuatu segera semuanya masuk ke situ dan kemudian diolah. Kalau otaknya kecil, maka yang masuk ke situ pun adalah bahan-bahan yang kecil, begitu. Nah, si otak manusia jenius atau manusia cerdas itu, dia otaknya sangat besar sedemikian sehingga dia setiap saat harus mengolah sesuatu. Apa yang diolahnya? Nah, yang diolahnya itu adalah tentu saja pengalaman, tentu saja hal-hal yang dia dapatkan dari cerita-cerita, dari apa yang dialami sebelumnya. Begitu kan? Nah, jadi hayalan, impian, apa atau kenyataan itu semuanya bersatu dengan pengalaman dia. Jadi semuanya numpuk di dalam otak dan kemudian diproses. Jadi seandainya saya jadi tukang batagor sukses, kenapa dia menghayalkan itu? Karena dia melihat tukang batagor dan dia melihat kesuksesan. Kemudian dia satukan dan diproses dalam otak. Gimana caranya untuk jadi orang yang seperti itu? Oh, seandainya saya pacaran sama si itu, pasti begini bla 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 dan sebagainya. Nah, hayalan-hayalan ini adalah hayalan yang dalam. Orang-orang yang berpikir sederhana dalam artian orang yang rata-rata kayak kita, dia tuh berpikirnya konkret. Jadi misalkan kan Baraya sering dapat di kolom komentar atau gimana ya, apa sih ngomong kayak gini, yang penting mah saya mah besok bisa kerja, besok bisa makan gitu kan, gak usah mikir dalam-dalam, yang penting mah nanti besok saya bisa ngasih makan anak seperti apa gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang, saya mohon maaf tapi kadar intelektualitasnya rendah atau rata-rata, karena dia berpikirnya konkret. Sedangkan orang-orang yang jenius atau cerdas itu berpikirnya, saya gak mau mikirin tentang besok makan apa, saya berpikir tentang siapa besok yang mau ngasih makan saya. Saya pengen membuat orang-orang semuanya bersujud pada saya, berlutut pada saya, dan memberikan kepada saya semua yang saya inginkan. Nah, tapi bagaimana caranya ya? Dihayalin, seandainya dia jadi raja, seandainya dia punya duit sekian triliun, dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran semacam itu adalah pikiran yang dihasilkan karena otaknya terlalu lapar dan terlalu besar, sehingga dia harus mengolah segala sesuatu apapun itu. Dari masa lalu, masa depan, hipotesis, teori, gagasan, pemikiran, pengalaman, penglihatan, semua harus dia olah. Makanya pengolahan-pengolahan itu membuat dia jadi sering melamun. Begitu. Kemudian karakteristik terakhir yang menurut saya sangat penting dari orang-orang yang sangat cerdas tetapi diabaikan oleh guru atau orang-orang di sekolah adalah mereka yang tidak terlalu percaya dengan video ini dan video sebelumnya. Jadi kan banyak sekali di antara kita yang nonton video ini, kok gua banget sih karakter-karakternya semuanya kayak gua, udah mah pemalas, ngelamun, cabul, yang semacam itu ya, dan kemudian dia mengidentifikasi diri sebagai orang cerdas. Jangan-jangan gua cerdas. Nah, orang yang mengalami hal yang seperti itu adalah orang yang tidak cerdas. Kenapa? Orang-orang itu mendapatkan Dunning-Kruger effect atau mungkin misalkan Barnum effect. Jadi dia mengidentifikasi dirinya dengan kecerdasan-kecerdasan yang disebutkan oleh orang lain. Saya tidak meremehkan kecerdasan Baraya, cuman maksud saya begini ya. Kecerdasan itu yang kita pahami di dunia modern itu adalah majemuk, unik, spesifik, satu sama lain sangat berbeda, dan karena itu maka Baraya itu cerdas. Seluruh di antara Baraya adalah cerdas pada satu bidang dan bodoh di bidang yang lain. Itu adalah kemestiannya. Jadi misalkan saya menganggap bahwa saya itu adalah orang yang cerdas dalam mengungkapkan ide, dalam mengungkapkan gagasan, berbicara, menyampaikan pendapat. Tetapi saya bodoh banget dalam mengeksekusi gagasan saya itu. Saya merasakan seperti itu, dan saya pikir Baraya pun pasti punya hal-hal yang semacam itu. Baraya cerdas pada satu bidang dan kurang dalam hal yang lain, dan itu adalah umum. Maka definisi-definisi kecerdasan yang sempat saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu bukan berarti definisi yang sesungguhnya saklek seperti itu. Definisi cerdas yang diilustrasikan dengan sangat mudah itu kurang lebih seperti ini. Cantik. Nah, itu kurang lebih padanannya sama dengan cerdas. Cantik itu apa sih? Ciri-ciri cantik itu apa sih? Misalkan saya sebut bahwa ciri cantik itu adalah matanya belok. Ya, itu hanya satu karakteristik. Maksudnya tidak semua perempuan yang matanya belok itu cantik.
Dan tidak semua yang matanya sipit itu nggak cantik gitu kan, seperti itu. Yang paling penting itu adalah ketika si mata belok itu harus dihubungkan dengan variabel-variabel yang lain, faktor-faktor yang lain. Misalkan kulitnya mulus atau enggak, hidungnya mancung atau enggak, yang semacam itu. Nah, kalau semuanya sudah bersatu, maka dia disebut sebagai sesuatu yang cantik gitu, begitu kan. Nah, jadi kalau saya sebut misalkan Baraya, cara satu karakteristik orang cerdas itu adalah begadang, kayak di episode yang sebelumnya ya. Bukan berarti semua orang begadang itu adalah orang yang cerdas, tetapi dia harus dihubungkan dengan hal-hal yang lain, begitu. Jadi dan ditambah lagi sebuah penjelasannya itu adalah bahwa cerdas itu adalah sesuatu yang relatif, sama seperti cantik. Cantik itu relatif ya. Cantik itu bisa saja disepakati oleh banyak orang, tetapi siapa yang paling cantik atau yang absolutely cantik itu setiap orang secara subjektif akan menilai dengan cara yang berbeda-beda. Ganteng misalkan saya, ada orang yang menyebut tidak ganteng, ada yang menyebut jelek, ada yang menyebut jelek banget gitu kan. Itu pandangan subjektif setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Dilihat dari hidung saya ternyata seperti ini, alis saya menukik seperti ini, jenggot saya seperti ini dan sebagainya, maka kesimpulannya adalah seperti itu. Dan tidak bisa seseorang disebut jelek hanya gara-gara hidungnya pesek gitu. Gak bisa. Ada banyak variabel lain yang harus dihubung-hubungkan. Begitu. Jadi sekali lagi, karakteristik orang cerdas yang tidak atau jarang dipahami oleh orang lain yang terakhir nomor 5 itu adalah bahwa orang yang tidak terlalu percaya pada definisi-definisi dan karakteristik-karakteristik cerdas seperti yang saya sampaikan di 2 episode yang ini dan yang ini ya. Oke, barangkali itu saja ya. Semoga tidak dianggap prank, tapi dijadikan sebagai sebuah pelajaran dan inspirasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.